orang-orang yang akan masuk surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling mulia dan paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyebut, dari tempat inilah sungai-sungai surga mengalir. Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus kepadanya. Surga Firdaus adalah surga terbaik dan surga yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy dan Ar-Rahman. Dari surga Firdaus inilah sungai-sungai mengalir. Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada 100 tingkat. Jarak antara masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Dan Firdaus adalah surga tertinggi darinya. Darinya 4 surga sungai memancar di atasnya Ars. Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Firdaus berasal dari kata bustan yang artinya kebun. Menurut Ka'ab, Firdaus adalah kebun anggur. Orang Arab sendiri biasa menggunakan kata Firdaus untuk menyebut pepohonan yang dirimbuni anggur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun mengenai orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Golongan penghuni surga Firdaus ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya, mereka tidak tercela karena menggolinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, orang-orang yang melihara sholat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan firman Allah tersebut, berikut adalah golongan penghuni surga Firdaus. 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah seseorang yang dapat memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya pada ibadah sholat, sehingga benar-benar fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. 2. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang seperti ini cenderung memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan manfaat positif seperti belajar, bekerja, beribadah, dan sebagainya. Juga menghindari kegiatan yang hanya membuang-buang waktu dan energi seperti menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mengikuti gosip yang tidak berguna. 2. Zakat. Orang tersebut menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang memiliki harta yang mencukupi dan disalurkan kepada golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang berada dalam perbudakan. 3. Orang yang menjaga kemaluannya. Dalam agama Islam, menjaga kemaluan adalah bagian dari kewajiban umat muslim untuk memelihara kehormatan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak moral dan nilai agama. Orang yang menjaga kemaluannya cenderung menghindari perbuatan atau perilaku yang merugikan dirinya maupun orang lain, seperti berzina, melakukan pornografi, atau mengumbar aurat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol diri, menjaga pergaulan, serta mengikuti ajaran agama secara konsisten dan disiplin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah zina, karena zina adalah dosa besar setelah menyekutukan Allah. Hadits riwayat Bukhari Muslim. 5. Orang yang memelihara amanat yang dipikulnya. Orang yang memelihara amanat adalah seseorang yang memiliki kejujuran dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Orang ini menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola atau menyimpan sesuatu yang bernilai dan berusaha untuk menjaganya dan merawat amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak menjaga amanah, maka tidak ada imam baginya, dan orang yang tidak memenuhi janji maka tidak ada agama baginya. Hadits riwayat Bukhari. 6. Orang yang menepati janjinya. 6. Orang yang menepati janji, dia selalu memenuhi janji-janjinya dengan tepat waktu
dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Orang tersebut memiliki prinsip untuk memegang teguh komitmen dan integritas dalam segala hal yang dilakukannya, dan tidak mudah membatalkan janji atau mengecewakan orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berpikir matang sebelum membuat janji, menghindari membuat janji yang sulit ditepati, serta selalu berusaha untuk memenuhi janji, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. 7. Orang yang memelihara sholat. Orang yang memelihara sholat adalah seseorang yang memiliki kesadaran, ketaatan dalam menjalankan ibadah. Sholat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Orang tersebut menganggap salat sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan memperoleh keberkahan darinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melaksanakan sholat secara teratur, baik secara individu maupun secara berjamaah, sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadits riwayat Tirmizi. Semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang penghuni surga Firdaus. Amin.